طيب بسم الله الرحمن الرحيم نواصل درسنا وقراءتنا من مقرر تفسير آيات الأحكام ونحن الآن ما زلنا في الدرس العاشر. Kita masih di pelajaran yang ke-10, poin yang kedua, yaitu pembahasan seputar al-ahkam al-muta'alliqah bi qiraati suratil Fatihah. Hukum-hukum yang berkaitan dengan surat Al-Fatihah, yang untuk bisa buka di halaman 40. Jadi setelah di pertemuan kemarin kita membahas tafsiran dari surat Al-Fatihah secara ringkas, sekarang kita masuk pembahasan seputar hukum-hukum yang berkaitan dengan surat Al-Fatihah. Ada berapa hukum di situ nanti? Ada dua hukum. Hukum yang pertama adalah apa hukum membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat. Apakah ya harus dibaca atau bagaimana? Nah, yang pertama dikatakan di situ ittafaqal fuqaha'u ala masyru'iyyati qira'atil Fatihati fis shalah. Fuqaha sepakat bahwasanya disyariatkan membaca surat Al-Fatihah dalam salat, waqtalafu bi hukmi wujubi qira'atiha fis salati ila qaulain. Nah, dan mereka berselisih tentang wajib apa tidaknya. Ya, kalau disyariatkan apa tidak, nah disyariatkan, tapi wajib apa tidaknya itu yang khilaf. Ada dua pendapat. Yang pertama, al-qaulul awal yaitu qaul jumhur mengatakan qiraatul Fatihah ruknun min arkanis shalah. La tasihhus salatu biduniha wa huwa qaulu al-jumhur. Nah, ya, jadi al-jumhur mengatakan bahwasanya membaca Al-Fatihah itu rukun dari rukun-rukun salat, berarti tidak sah salat tanpa membaca surat Al-Fatihah. Ini pendapat jumhur. Nah, jumhur di situ maksudnya Malikiyah di dalam kitab Ahkamul Quran Ibnu Arabi, kemudian Asy-Syafi'iyah dalam kitab Raudhatul Talibin Imam Nawawi, dan Hanabilah dalam kitab Kasyful Qina lil Buhuti atau di kitab Raudhul Murbi. Nah, pendapat yang kedua, pendapat Al-Hanafiyah. Ya, jumhur di situ maksudnya 3 dari 4 mazhab ya, selain mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi punya pendapat yang berbeda. Tasihhus salatu bi mutlaqil qiraah. Ya, sah salatnya ya bi mutlaqil qiraah. Wa aqallul qiraah salasu ayatin qisarin au ayatun tawilah wa la yajibu qiraatu suratil Fatihah fi shalah wa huwa qaulul Hanafiyah. Nah, pendapat yang kedua mengatakan ya kalau surat Al-Fatihah itu ya tidak mesti dibaca dalam sholat, ya ya tetap sah sholatnya meskipun dia membaca surat-surat atau ayat-ayat yang lain dengan syarat adalah minimal 3 ayat yang pendek ya, atau 1 ayat yang panjang. Itu sudah cukup sebagai pengganti Al-Fatihah. Misalkan ya surat Allahu Akbar, ya dia langsung membaca 3 ayat dari surat Al-Baqarah atau 1 ayat dari surat An-Nisa, udah tanpa perlu Al-Fatihah, itu sholatnya sah. Nah, ini pendapat Al-Hanafiyah. Nah, pendapat Al-Hanafiyah ini antum bisa temukan di dalam kitab Bada'i'u As-Sana'i li Al-Kasani. Pendapat jumhur yang mengatakan bahwasanya membaca surat Al-Fatihah adalah rukun salat. Dalil mereka apa? Yang pertama hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, dan hadal hadits muttafaqun alaih. Nah, ini sudah dalilnya sudah kuat sekali. Kemudian yang kedua dalil mereka adalah hadis Abi Hurairah, man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya khidaj, fahiya khidaj, fahiya khidaj, ghairu tamam, ya. Sudah kita bahas kemarin, barang siapa yang salat dan tidak membaca dalam salatnya ummul Qur'an, maka salatnya ghairu tamam, tidak sempurna. Nah, hadis ini juga rawahu Muslim fi sahihihi. Kemudian dalil mereka yang keempat ya. Yang ketiga adalah hadis Abi Sa'id Al-Khudri, ya qala umirna an naqra'a bi Fatihatil Kitab wa ma tayassar. Kami diperintahkan. Nah, hadis yang seperti ini ya bukan hadis yang mursal, yang seperti ini hadis marfu. Ya, kalau ada kata umirna itu marfu hitungannya. Ya meskipun ya yang mengucapkannya adalah sahabat, ya. Nah, jadi masuknya ke marfu di situ. Nah, kemudian dari pendapat yang kedua, yaitu Hanafiyah tadi. Hanafiyah kan mengatakan sah sholat tanpa membaca surat Al-Fatihah. Dalil mereka apa? Dalil mereka adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Faqra'u ma tayassara minal Qur'an." Bacalah ya apa yang mudah bagi kalian dari Al-Qur'an itu. Wajhud dalalahnya adalah annallaha subhanahu wa ta'ala amara bi qira'ati ma tayassara minal Qur'an mutlaqan. Secara mutlak apa yang mudah saja. Wa taqiduhu bil Fatihah. Maka kalau kita menspesifikkan dengan surat Al-Fatihah, ini artinya ziyadah ala mutlaqin nas. Kita menambah sesuatu yang bentuknya global dalam nas. Jadi nas mengatakan ma tayassaro.
kemudian antum menyempitkan mata yassara itu artinya Al-Fatihah. Nah, ini butuh dalil untuk menyempitkannya. Ya, ketika kita katakan kepada antum, ya semua santri pergi ke masjid. Tidak ada pengecualian semua santri. Ya, tapi antum menyimpulkan kecuali Zaid. Ya, Zaid nggak perlu ke masjid. Yang lain perlu pergi ke masjid. Maka di situ antum telah melakukan ziyadah ala mutlakin nas. Ya, mentakyid nas yang berbentuknya mutlak. Jadi mutlak antum berubah menjadi muqayyad biduni dalil. Wa hadza la yajuz. Nah, kemudian dalil mereka yang kedua adalah hadis al-musi salatahu, dalil hadis tentang orang yang sholat dan salah dalam sholatnya, itu hadis ya, Abu Hurairah, dikenal dengan nama hadis al-musi salatahu ya. Nah, di sini nanti antum akan sering dengar al-musi fi salatihi atau al-musi salatahu, itu orang yang masuk masjid kemudian dia sholat, kemudian yang mengucapkan salam kepada Nabi, Nabi suruh dia ulang sholat, irji fa sholli fa innaka lam tusolli, sampai 3 kali. Nah, kemudian Nabi ajarkan dia idza qumta ila sholati fakabbir tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Nah, itu syahidnya. Fakabbir tsumma qra' ma tayassara minal Qur'an. Senada dengan ayat tadi kan. Nah, maka di sini Nabi SAW ya tidak memerintahkan orang tersebut untuk membaca surat Al-Fatihah. Ya, tapi Nabi perintahkan bacalah yang mudah bagimu dari Al-Quran. Nabi nggak mengatakan baca surat Al-Fatihah. Nah, kalau seandainya surat Al-Fatihah adalah rukun, maka tentu Nabi akan sebutkan. Kan penting sekali berarti, gitu. Nah, kemudian dalil yang ketiga, hadis Rifa'ah ibn Rafi', qala Rasulullah SAW lil musi'i salatahu idza kumta fatawajjahta ilal qiblah fakabbir. Ada hadis dari jalur yang lain, hadisnya Rifa'ah, itu disebutkan oleh Abu Daud dan Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra. Ya, menyebutkan bahwasanya Nabi bersabda kepada orang yang salah dalam sholatnya itu idza qumta fatawajjahta ilal qiblah. Kalau engkau bangkit berdiri untuk sholat menghadap ke kiblat, fakabbir, maka bertakbirlah, tsumma qra bi ummil Qur'an, kemudian bacalah surat Al-Fatihah, wa bima Allahu an taqra, dan bacalah apa yang Allah mau engkau untuk membacanya. Wajh dilahnya bagaimana di sini? Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam khayyaral musii'a fi salatihi baina an yaqra bil Fatihah aw bima an yaqra minal Qur'an. Nah, jadi di sini Nabi SAW ngasih pilihan kepada orang tersebut antara membaca surat Al-Fatihah atau membaca ayat apapun dari Al-Qur'an. Nah, karena di situ dikatakan tadi summa qra bi ummil Qur'an wa bima Allahu an taqra. Mereka memahami wa di situ di mana au gitu, takhir gitu. Nah, jadi sababul khilaf kenapa ada dua pendapat di sini, Jumhur dan Hanafiyah. Nah, khilafnya adalah penyebabnya adalah halil amru bi wujubil qiraah fis shalah amun yashmulu ayya qiraah aw huwa khasun bi suratil Fatihah. Perintah untuk wajib membaca dalam sholat. Memang kita katakan dalam sholat itu wajib ada bacaan kan, wajib membaca. Nah, sekarang ya para ulama berselisih pendapatnya adalah apakah wajib membaca itu masuk surat Al-Fatihah atau boleh surat-surat yang lainnya. Gitu. Apakah spesifik surat Al-Fatihah yang dimaksud di situ dengan membaca dalam sholat itu? Ya, ataukah yang lainnya? Nah, maka al-qaulur rajih qaulul jumhur. Limada? Li'anna al-Fatihata ruknun wa dzalika li sarahati adillatihim fin nas. Ya, karena dalilnya sahih, ya. Maka dalil yang sahih itu lebih kita kedepankan daripada yang tidak sahih. Nah, kalau dalilnya ya mazhab Hanafiyah tadi kan itu dalilnya perlu mikir lama nih baru kita ketemu. Nah, berarti nggak dia sore. Ya, dalil yang sore itu sekali baca antum langsung tahu karena sore itu artinya terang dan jelas. Ya, zahir. Ya. Nah, zahir tentu selain dalam pengertian ushul fikih ya, kalau zahir dalam ushul fikih beda lagi. Baik. Wa dzalika li sarahati adillatin fin nas ala qiraatil Fatihah fi shalah wa muwadzabatin Nabi SAW. Ya, alasannya kenapa kita ambil pendapat jumhur di sini wa muwadzabatin Nabi, terus-menerusnya terbiasanya Nabi SAW dan para sahabat untuk membaca surat Al-Fatihah dalam sholatnya. Jadi nggak ada asar yang menyebutkan bahwasanya Nabi dan para sahabat pernah meninggalkannya. Nah, berarti ya muwadzabatun Nabi ala fi'li syai' dalilun ala wujubihi. Ya, kaidahnya adalah ya berulang-ulangnya Nabi melakukan suatu perbuatan itu tanda kalau perbuatan itu hukumnya wajib. Nah, wa yujabu an adillatil Hanafiyah. Lantas bagaimana kita membantah dalil yang dipakai oleh pendapat yang kedua? Amma bi annaha amma wa hiya muwaddahatun wa muqayyadatun bil ahadits allati nassat ala wujubi qiraatil Fatihah fi shalah wa adam istiqamatis salati biduniha. Maka kita katakan, wahai Al-Hanafiyah, dalil-dalil yang antum pakai itu semua bentuknya umum,
Ya, tapi ada hadis-hadis yang mentaksisnya, yang memperjelasnya. Nah, yaitu hadis-hadis yang menunjukkan akan wajibnya membaca surat Al-Fatihah. Nah, karena dalil-dalil yang dipakai Hanafiyah kan tadi dikatakan wa bima Allahu an taqra faqra ma tayassar minal Qur'an. Nah, itu kan dalil-dalil yang lafaznya lafaz am. Nah, di sini pentingnya tahu lafaz mana yang am, mana yang khos di situ. Di situ peran usul fikih ya. Nanti di pembahasan usul fikih antum belajar apa saja siyagul am, ya sigo-sigo al-am dan sigo-sigo al-khas. Nah, itu kasus pertama. Permasalahan yang pertama yaitu hukum membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat. Ya, kesimpulan kita membaca surat Al-Fatihah adalah hukumnya wajib. Barang siapa yang meninggalkannya maka tidak sah sholatnya. Baik. Sekarang permasalahan yang kedua atau hukum yang kedua yang berkaitan dengan masalah membaca surat Al-Fatihah adalah apa hukum qiraatul ma'mum fi sholatil jahriyah. Ketika sedang sholat jahar, apakah makmum ya harus membaca juga surat Al-Fatihah, yaitu salat-salat ya maghrib, ya isya dan subuh. Nah, kalau salat zuhur dan asar, ya kita sepakat di situ bahwasanya harus membaca surat Al-Fatihah, kecuali Hanafiyah tadi ya. Nah, ittafaqal fuqaha'ul arba'atu ala anna al-ma'muma idza adraka al-imama raki'an. Ya, para fuqaha yang empat sepakat bahwasanya makmum kalau menjumpai imam sudah ruku, ya maka dia tidak wajib membaca. Nah, artinya dia langsung ikut ruku, nggak perlu berdiri dulu membaca dulu. Nah, wattafaqal jumhur ala wujubi qiraatil ma'mum lil Fatihah fi sholati sirriyah. Dan jumhur juga sepakat bahwasanya wajib makmum itu membaca surat Al-Fatihah dalam salat-salat sir, khilafan lil Hanafiyah. Ya, ini menyelisih Al-Hanafiyah. Kalau Al-Hanafiyah mereka mana'u qiraatal ma'mum khalfal imam fi shalah as-sirriyah wal jahriyah. Kalau bagi mereka makmum itu nggak perlu membaca surat Al-Fatihah, mau dia sholatnya sir ataupun jahar, selama dia jadi makmum. Gitu. Nah, apa dalil mereka? Dalil mereka untuk bisa lihat di catatan kaki, istidalan bi hadits Jabir, qala Rasulullah SAW, man kana lahu imam, fa qiraatul imami lahu qiraah. Barang siapa yang memiliki imam, maka bacaan imam bagi dia adalah bacaan juga. Nah, ya ini dalil yang dipakai oleh ya mazhab Al-Hanafiyah. Waqtalafal jumhur fi masyru'iyatil qiraatil ma'mum lil Fatihati fi shalatil jahriyah ala qaulain. Maka jumhur bersisi pendapat di sini tentang disyariatkannya membaca makmum membaca surat Al-Fatihah dalam salat jahar. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama wujubu qiraatil ma'mum lil Fatihah fi shalatil jahriyah. Ya. Pendapat yang pertama itu pendapatnya Syafi'iyah mengatakan wajib. Ya. Kemudian pendapat yang kedua, al-man'u min qiraatil ma'mum lil Fatihah fi shalatil jahriyah. Al-mana' tidak perlu membaca. Ini adalah pendapat Malikiyah Hanabilah. Nah, pendapat Syafi'iyah antum bisa temukan di dalam kitab Raudhatun Thalibin Imam Nawawi. Pendapat Hanabilah antum bisa temukan pendapat Malikiyah antum bisa temukan dalam kitab Ahkamul Qur'annya Ibnu Al-Arabi, dan pendapatnya Hanabilah antum bisa temukan dalam kitab Ar-Raudu Al-Murbi. Nah, Anda perhatikan catatan kaki di situ nomor 3, wastahabbal hanabilatu an yaqra'al ma'mum al-Fatihah fi sakatatil imam. Fa illam yastati fala yushra'u lahu qira'atul Fatihah. Nah, kalau Hanabilah mengatakan disunnahkan bagi makmum itu membaca surat Al-Fatihah di waktu-waktu diamnya imam. Ya, jadi kalau ada jeda-jeda sedikit itu dimanfaatkan untuk baca surat Al-Fatihah. Fa illam yastati, ya kalau tidak ada jeda-jeda itu imam terus saja nggak ada celahnya, maka la yusra' lahu qiraatul Fatihah, maka tidak perlu. Ya, itu pendapat dari Hanabilah. Apa dalil dari Imam Syafi'i di sini atau mazhab Syafi'i? Dalilnya adalah yang pertama hadis Ubadah bin Samit tadi, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Wajhu dilalahnya adalah annal lafdhu amun yashmulul imama wal ma'mum was salata sirriyah wal jahriyah. La solata. Solata di situ lafaz am, nakiro. Berarti mencakup ya di situ salat sirriyah ataupun jahriyah, imam ataupun makmum. Ya, karena dikatakan la solata liman, am juga kan. Ya, solata am, lafaz am, man juga lafaz am. Taib. Jadi mencakup imam dan makmum, sirri ataupun jahri. Taib. Kemudian dalil yang kedua adalah hadis Ubadah bin Samit juga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-subha. Fasaqulat alaihi al-qira'ah falamman sarafa qala inni arakum taqra'una wara'a imamikum
Qala qulna ya Rasulullah, wallahi qala la taf'alu illa bi ummil Qur'an fa innahu la salata liman lam yaqra' biha. Hadis Syafi'iyah selanjutnya, yaitu mereka mengatakan bahwa suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat subuh, ya, kemudian ya bacaannya panjang. Ya, falaman sarafa qala, ya, kemudian selesai salat, ya, Nabi mengatakan inni arakum taqra'una wara'a imamikum. Aku melihat kalian tuh membaca di belakang imam kalian. Artinya imam baca, kalian ikut baca di belakang. Ya, ya. Kemudian ya kata Nabi, la taf'alu, jangan lakukan itu illa bi ummil Quran, kecuali dengan Fatihah. Nah, berarti boleh baca Al-Fatihah di belakang imam. Karena la salata liman lam yaqra' biha. Nah, ini dalil yang kedua yang dipakai oleh mazhab yang pertama. Nah, dalil yang kedua ini didoibkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sunan At-Tirmizi dan dalam Musnadnya Imam Ahmad. Taib. Ya, kemudian adillatul qaul tsani, kemudian pendapat yang kedua yang mengatakan ya seorang makmum tidak perlu membaca surat Al-Fatihah di belakang imam adalah dalilnya surat Al-A'raf ayat 204, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Jika dibacakan Al-Qur'an kepada kalian maka dengarkanlah dan diam. Nah, kalau kita ikut membaca berarti nggak mendengarkan, kan gitu. Nah, kemudian yang kedua hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Wa idza kabbara fakabbiru wa idza qara'a fa'ansitu. Ya, kalau dia bertakbir ikut takbir. Kalau dia membaca maka diam. Enggak ikut membaca tapi diam. Fa'ansitu di situ. Nah, ini dalil pendapat yang kedua. Nah, dalil ini derajatnya di sini dikatakan ya, derajatnya tidak disebutkan ya, tapi derajatnya sahih insyaallah karena disebutkan di sini dalam Abu Daud, kemudian Nasai, Ibnu Majah dan Ahmad di dalam musnadnya. Tapi tambahan wa idza qara'a fa'ansitu ini perlu diteliti lagi. Nah, kemudian dalil yang ketiga yang dipakai oleh pendapat yang kedua adalah hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana lahu imam fa qiraatul imami lahu qiraah. Nah, hadis yang tadi ya. Kemudian dalil yang keempat yang dipakai oleh jumhur adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sarafa min salatin jahara fiha bil qiraah fa qala hal qara'a ma'iya ahadun minkum anifan? Qala rajulun na'am. Ketika selesai sholat jahar, Nabi ya, bertanya kepada para sahabat, apakah di antara kalian tadi ada yang ikut membaca? Ya, ada seorang laki-laki mengatakan, "Na'am ya Rasulullah." Maka Nabi mengatakan, "Inni aqulu mali unazi'ul mali ya, unaza'ul Qur'an." Ya. Gimana antum memunaza'ah Al-Qur'an? Artinya mendebat Al-Qur'an gitu. Ya, artinya saya membaca Al-Qur'an, kamu ikut membaca Al-Qur'an, gitu, dibenturkan. Maka ya fantahan nasu anil qiraah ma'a Rasulillah sallallahu fi ma jahara fihi Nabi. Ya, maka kemudian orang-orang atau para sahabat tidak lagi membaca bersamaan dengan bacaan Nabi dalam salat-salat jahar ya minas salawat hina sami'u dzalika min Rasulillah sallallahu setelah mereka tahu dalil ini, larangan ini. Nah, kemudian dalil mereka yang selanjutnya adalah hadis Ibnu Mas'ud qala kanu yaqra'una khalfan Nabi sallallahu faqala khalattum alayya Al-Qur'an. Nah, jadi para sahabat dulu mereka membaca surat Al-Fatihah atau surat yang lain di belakang Nabi, maka selesai salat Nabi mengatakan khalattum alayya Al-Qur'an. Kalian telah mencampurkan Al-Qur'an untukku. Ya, jadinya Nabi nggak fokus membaca Al-Qur'an karena kalian juga membaca Al-Qur'an gitu. Maka sababul khilafnya di sini apa? Dari dua pendapat ini titik temunya di mana? Penyebabnya apa? Hal yatahammalul imamu qira'atal Fatihah 'anil ma'mum aw la yatahammaluha? Apakah imam itu menanggung bacaan Fatihah untuk makmum atau tidak menanggungnya? Ya, atau hanya untuknya dirinya sendiri? Maka al-qaulur rajih qaulul Malikiyah wal Hanabilah, jumhur berarti di sini. Fi adami qira'atil ma'mum lil Fatihah fi sholatil jahriyah. Nah, jadi pendapat yang rajih adalah tidak perlu makmum itu membaca surat Al-Fatihah dalam salat jahar. Wa dzalika liwujubil insati liqiraatil imam. Ya, karena wajib kita diam untuk mendengarkan bacaan imam. Kama dallat alaihi al-ayah sebagaimana disebutkan dalam ayat tadi, fa idza quri'al Qur'an fastami'u lah itu. Wa haditsu Abi Hurairah wa Jabir ya. Wa yujabu an hadits Ubadah fi nafyi sihhatis shalah biduni qiraatil Fatihah. Bagaimana sekarang membantah hadis Ubadah yang dipakai oleh Imam Syafi'i? Nah, kita katakan bi annahu yuhmal ala ghairil ma'mum fi sholatil jahriyah.
Itu hadis itu berlaku bagi makmum selain pada ya ala ghairil makmum ya fis sholati al-jahriyah. Berlaku pada orang-orang yang selain sholat jahar itu. Nah, itu sholat sir maksudnya. Wa yujabu an hadisi Ubadah. Adapun hadis Ubadah yang selanjutnya istisna'i qiraatil ma'mum khalfal imam fis sholatil jariyah bi annahu hadisun dhaif. Ya, jadi semua dalil yang dipakai oleh Imam Syafi'i di situ atau mazhab Syafi'iyah bisa kita bantah. Nah, maka ya berdasarkan kuatnya dalil, maka yang kita rojihkan adalah pendapat Malikiyah dan Hanabilah dalam masalah ini. Berarti kesimpulannya adalah tidak perlu membaca surat Al-Fatihah di belakang imam dalam sholat-sholat jahar. Nah, antum bisa lihat di apa namanya di mulakhasnya di situ istaradna fi hadzal dars fadla a'dhami suril Qur'an wa bayyana tafsiraha bi ijaz wa istaradna ahama mas'alatain wa qal khilaf fihima bain ahli ilmi. Dua permasalahan yang berkaitan dengan surat Al-Fatihah ini tentu bukan hanya ini saja ya, masih banyak Bu. Ya, permasalahan yang berkaitan dengan surat Al-Fatihah ini. Kan tapi ini adalah permasalahan yang ya, terjadi perselisihan khilaf sampai sekarang gitu ya. Artinya ini adalah permasalahan yang sensitif, ya banyak orang yang masih bingung dalam masalah ini. Nah, itu permasalahan wajibnya membaca Al-Fatihah dalam sholat dan wajibnya membaca apa hukum makmum membaca Al-Fatihah di belakang imam. Maka kesimpulannya tadi adalah yang rajih ya wajib membaca qiraatul Fatihah dalam sholat dan wajib membaca ya kalau bagi makmum wajib membaca dalam sholat sirriyah saja duna jahriyah. Nah, itu dia ringkasannya. Insyaallah taala kesempatan selanjutnya baru kita masuk ke tafsir ayat tentang haji dari surat Al-Baqarah ayat 158 sampai ayat 160 ya. 158, 159, kemudian 160. Berarti 3 ayat insyaallah taala akan kita bahas tafsirannya dari sisi hukum-hukum yang dikandungnya. Nah, berarti ya kaidah-kaidah atau hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan haji ya. Ya, berarti dalam surat itu nanti kita bahas tentang haji insyaallah taala. Ya, sesuai dengan temanya yaitu ayat-ayat al-ahkam. Baik. Jadi setelah surat Al-Fatihah kita langsung masuk ke ayat 158. Lah ayat 1 sampai 157 kenapa nggak dikaji? Ya, ayat 1 sampai 157 ya itu kalau kita kaji ya jatuhnya tafsir tahlili jatuhnya. Ya, di sini kan tafsir ayat ahkam. Ya, kita cari yang tentang hukum-hukum saja. Berarti 1 sampai 157 tidak ada tentang hukum-hukum fikih di situ? Ya bisa jadi ada, cuman yang paling yang ingin kita ambil di sini tentang haji. Ya, memang kurikulumnya ya memang di Mustawa ini membahas tentang haji. Itu aja. Nah, naktafi bihadza insyaallah taala nuwasil fil liqa'il qadim. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.